Akademi Teras Quran di kolom obrolan rapat. Bagi yang belum mengisi, silahkan diisi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan disampaikan nanti. Dan apa kabarnya semua? Insya Allah sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, sehat jiwa dan raga, dan juga dompet. Semoga sehat semua. Baik, kabarnya para peserta Daurah Tajwid Ramadan ini ada yang dari Aceh, ada yang dari Padang, ada yang dari Medan dan Bengkulu. Masya Allah jauh-jauh ya. Dan lebih banyak berdomisili di Bekasi. Nah, apa kabar semuanya para peserta Daurah Tajwid yang dari Bekasi atau dari Aceh yang paling jauh? Nah, ada yang dari Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi. Baik. Sekali lagi moderator untuk mengingatkan pada para peserta untuk mengisi link yang sudah dibagikan agar nantinya tidak lupa. Karena absen ini sangat berpengaruh untuk pembagian sertifikat di akhir program nanti. Baik, sekarang sudah kita lihat di layar ada buku Tajwid for Everyone, mana cetakan ketiga yang ditulis oleh Syekh Abu Sama Abdul Rasid. Mana buku ini berdasarkan matan Al-Jazari. Nah, teman yang mau mempelajari Jazari melalui buku Tajwid for Everyone ini, maka sangat disarankan. Dan sekarang kita belajar pada sore ini berdasarkan buku ini. Selanjutnya program yang akan kami bagikan adalah Tafiz Camp Ramadan. Selama bulan suci Ramadan, peserta akan diajak untuk menghafal Al-Quran dengan bimbingan para pengajar yang berpengalaman. Program ini akan dilaksanakan di Teras Quran, sebuah tempat yang nyaman dan kondusif untuk belajar dan beribadah. Selain menghafal Al-Quran, peserta juga akan diajak untuk memperdalam pemahaman agama, meningkatkan kualitas ibadah, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah dengan sesama peserta. Program ini juga dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat, seperti kajian, diskusi, dan santunan. Segera daftar dan jangan lewatkan kesempatan untuk menghafal Al-Quran dan menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan yang penuh berkah. Baik, persyaratannya bisa kita lihat di layar. Dan biayanya tergantung dengan program yang kita pilih. Ada yang weekend, ada weekday, atau entry work. Dan pendaftarannya dibuka sejak 1 Maret 2023 sampai kota penuh. Dan akan ditutup nanti di akhir Ramadan. Karena ini tahfiz. Selanjutnya program kita adalah program Bedah Kampus dan Beasiswa. Program ini gratis dan cocok untuk teman-teman yang mau mencari beasiswa dan kampus-kampus yang luar negeri. Kampusnya itu ada 3 macam. Yang pertama Universitas Islam Madinah atau UIM, yang kedua Universitas Ummul Qura, yang ketiga Universitas Taif. Jadwalnya bisa kita lihat di layar, yaitu Sabtu Ahad tanggal 15 sampai 16 April tahun 2023 jam 13.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Gratis dan online.
Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.00, maka kita buka acara ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah. Dan yang tak lupa pula kita hormati Syekh Abu Samah Abdul Rasid MA, dan yang selanjutnya yang kita hormati para peserta Daurah Tajwid Ramadan di Akademi Teras Quran. Baik, memperpanjang kata mukadimah, saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, moderator yang sedang berlangsung. Yang kedua, penyampaian materi yang akan disampaikan Syekh Abu Samah Abdul Rasid MA. Kepada beliau kita persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sihat wal afiat, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita untuk bisa belajar lagi insyaallah taala pada pertemuan kali ini. Ya, mohon izin kepada ikhwan dan akhwat fillah azza wa yakum, ya, untuk bisa menyampaikan kepada teman-temannya yang mungkin belum hadir, biar bisa sama-sama kita mengambil istinbat, mengambil kesimpulan dari atau mengambil apa manfaat daripada insya Allah pertemuan kali ini. Baik, silakan Ustadz, mungkin boleh di share screen. Baik, baik, insya Allah Taala kita masuk kepada pembelajaran berikutnya, yaitu ahkam, ya, hukum alif dan lam, ya, hukum alif dan lam. Sebelumnya mungkin sama-sama kita bisa lihat dulu, ya, kita baca dulu matanya, ya. bab 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 hukmul lamil al wa lamil fi'l, ya. باب حكم لام ال ولام الفعل للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل 4 مع 10 خذ علمه من ابغي حجاك وخف عقيمه ثانيهما إضغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فاعي طب ثم صل رحما تفز ذاني عم دع سوء ظن زر شريفا للكرم واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قلنا عم وقلنا والتقى. طيب, ya, itu tadi adalah matan daripada Tuhfatul Atfal, ya, pada bab apa? Lamun hukmu lam al, bab alif lam, ya, wa lam al fi'il dan lam fi'il. Ya, kita lihat dulu, kita apa namanya, mungkin kita pelajari dulu. Lilami al halani qabla al ahrufi ulahuma izharuha falta'rifi. Bagi lam, ya, al, ya, bagi lam al, bagi lam alif lam ta'rif halan, terdapat dua hukum, ya.
qabla al-ahrufi, sebelum huruf-huruf hijaiyah. Ulahuma, yang pertama adalah idharuha fal ta'rifi. Itu yang dibaca idhar atau yang dibaca jelas. Fal ta'rifi, maka ketahuilah. Itu apa? Qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu. Dibaca jelas pada huruf alif lam qamariyah, pada huruf alif lam apa? Qabla arba'in ma'asyratin, sebelum 14 huruf. Itu apa? Mini beri hajjaka wa khaf aqimahu. Itu pada huruf atau formasi ibri hajjaka, ya, wa khaf aqimah. Taib. Kita masuk dulu kepada pembahasan tentang alif lam. Ya, berdasarkan cara membedakan membacanya, alif lam itu dibagi menjadi dua ya, teman-teman filah. Mungkin Ustaz boleh disorot ke ana dulu. Ustaz admin, apa namanya, mungkin bisa disorot ke ana di spotlight. Sudah? Gimana Ustaz? Iya, Ustaz, sebentar. Taib. Ya, mungkin bisa naik dulu ke tadi penjelasan ya, di atas. Taib. Ya. Jadi bagaimana cara membaca alif lam? Ya, cara membaca alif lam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah alif lam qamariyah, ya, atau disebut dengan izhar qamari. Hukumnya adalah izhar, ya, izhar. Namanya adalah qamariyah, ya, namanya adalah qamariyah. Kenapa izhar qamari? Nah, ini ada penjelasan, ya. Beberapa ulama mengatakan, ya, ada yang mengatakan kenapa dinamakan qamari, yaitu penisbatan kepada kata qamar. Qamar maknanya adalah bulan. Nah, maka jika kita melihat bulan, kita bisa melihatnya dengan jelas. Ya, karena kita bisa melihat dia dengan jelas, maka disebut dengan qamari. Ya, maka izhar atau alif lam qamari adalah alif lam yang dibaca jelas, sebagaimana kita bisa melihat atau sebagaimana kita bisa menampakkan daripada kondisi si alif lam tersebut. Ya, sebagaimana kita melihat bulan. Ya. Nah, hurufnya ada berapa? Itu ada 14. Ya, hurufnya ada 14. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Jamzuri, yaitu adalah qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu, ya, sebelum 14 huruf. Ya, hurufnya apa saja? Hurufnya adalah hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Nah, ini adalah hurufnya. Nah, Imam Al-Jamzuri dalam Matan Tuhfatul Atfal membuat rumusnya apa? Yaitu rumusnya adalah abghi, ya, abghi hajjaka wa khaf aqimah. Ya, abghi hajjaka wa khaf aqimah. Ya, jadi abghi hajjaka wa khaf aqimah, maka itu adalah kondisi ketika huruf-huruf ini dibaca jelas. Ya, taib. Nah, maka perhatikan di situ. Perhatikan contohnya adalah hamzah, ya. Pada kata wal ardi, wal ardi. Ah, di situ alif lamnya ketemu hamzah, maka bacaannya jelas, ya. Atau misalkan contohnya apa, huruf ba, wa idzal biharu,
wa idzal biharu, atau wal jibalu, ya, atau mungkin nama-nama masjid di rumah kita, misalkan contohnya Al Amin, Al Ikhlas, ya, apalagi Al, apalagi Al Baq Al Barakah, ya, Al Hidayah, ya, dan lain lain sebagainya. Nah, huruf ini adalah huruf-huruf apa? Huruf-huruf qamariyah. Dibacanya apa? Dibacanya izhar, dibaca jelas, ya. Ini jadi huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang izhar atau huruf-huruf yang qamari. Dibaca jelas. Taib. Yang kedua adalah alif lam syamsiyah, ya. Yang kedua adalah alif lam syamsiyah. Silakan bisa diturunkan. Nah, alif lam syamsiyah, apa itu alif lam syamsiyah? Alif lam syamsiyah itu adalah yang biasa disebut dengan idgham syamsi. Ya, Pak, idgham syamsi. Ya. Berarti alif lam syamsi adalah alif lam yang dibaca idgham. Sandarannya kepada kata syamsun. Ma makna syams? Asy-syamsu bermakna apa? Matahari. Sandarannya adalah kepada kata matahari, yang dimana para ulama ada beberapa yang mengatakan bahwa ya sandaran kepada matahari maksudnya adalah karena kita tidak bisa apa? Tidak bisa melihat matahari secara jelas. Artinya ya bisa dikatakan bahwa asyamsun di sini berarti sebuah pengibaratan kepada alif lam yang memang dia dibaca tidak jelas atau langsung masuk kepada huruf berikutnya karena dinamakan idgham, ya. Nah, hurufnya ada berapa? Ada 14 juga, ya. Hurufnya ada 14 juga. Apa namanya perkataan daripada Imam Al-Jabzuri rahimahullah taala, yaitu tibthum masil ruhman tafus ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam, ya. Tibthum masil ruhman tafus ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Mana hurufnya? Hurufnya adalah huruf-huruf yang dimerahkan tuh, ya, yang di depan-depannya. Ta, sa, sad, ra, sa, apa huruf ta, apa, ya, dad, zal, nun, ya, kemudian dal, sin, dha, ra, shin, dan huruf lam. Ini adalah huruf-huruf alif lam syamsiyah, yaitu adalah idgham syamsiyah. Ya, nah, perhatikan contohnya pada kata wattini wazzaitun atau minas samarat atau huruf dal yaumiddin. Kalau di huruf dal minaz zahabi, minaz zahabi, ya, seperti itu. Kemudian dalam huruf-huruf yang lain misalkan atau misalkan nama kita ada namanya Rahman, Abdur Rahman, ya, atau nama misalkan saya, ya, Rashid, berarti Abdur Rashid, ya, atau misalkan contohnya apa? Apa lagi? Ya, nama-nama yang lain, ya. Contohnya eh, nama nama masjid, nama masjid yang pakai itu Atin, ya, Masjid Atin, Masjid At-Tahir, dan lain sebagainya, ya. Nah, di antara kita nih ada masih yang salah nih ketika mengucapkannya. Makanya kalau misalnya ada namanya contoh Abdurrahman, pengucapannya Abdul Rahman boleh nggak? Ya, secara penulisan bahasa Indonesia boleh-boleh saja. Tapi kalau secara kaidah daripada penulisan bahasa Arab dan baca bahasa Arab itu tidak diperkenankan, bukan tidak diperkenankan, maksudnya tidak sesuai. Kenapa? Karena ya Abdurrahman tulisannya adalah memakai alif lam syamsiah disebabkan bertemu dengan huruf huruf ra, ya. Atau misalkan ya eh, apa saya ya dulu punya punya ini ada kalau misalkan ada
punya nama harus dijelaskan. Ya, contohnya misalkan eh, Hidayatus. Nah, Hidayatus nih, tusnya kemana nih? Alif lam syamsiahnya kemana? Jangan cuman main Hidayatus Hidayatus aja. Ya, misalkan berarti Hidayatus Salihin, misalkan contohnya. Ya, dan lain sebagainya. Nah, biasanya di antara eh, teman-teman kita ya, di antara kita nih masih ada yang menamakan, contohnya ada satu surat yang terkenal